لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram memberikan komentar sanadnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman syaghalahu 'aibuhu an uyubin nas." Tuba, beruntunglah, berbahagialah, keberuntungan, kebahagiaan. Kalau merujuk di dalam kitab Mukhtarul Ahadits, juga dalam Ibadatul Ahkam, tuba itu dijelaskan pohon yang berada di surga, yang menggambarkan kebahagiaan bagi pemiliknya, bagi orang yang mendapat manfaat darinya. Maka kalau ulama mengartikan sebagai berbahagialah, kebahagiaan, beruntunglah, keberuntungan, liman bagi orang syaghalahu aibuhu, aib dirinya menyibukkannya, dia sibuk dengan aib dirinya, an uyubin nas, daripada mengurus aib-aib orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang singkat tetapi arahan yang luar biasa bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapapun yang menginginkan keuntungan dalam hidupnya dunia dan akhirat, kebahagiaan dalam hidupnya dunia dan akhirat, maka sibukkan diri kita dengan kekurangan diri, mau memperhatikan, mau memperbaiki jika ada keburukan, mau mengistighfarinya jika ada kesalahan, mau melengkapinya jika ada kekurangan. Sibuk dengan diri, tidak sibuk melihat aib orang lain. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa manusia itu memiliki sisi kekurangan. Manusia itu bisa jadi berbuat salah dan memiliki dosa. Tidak ada yang sempurna. Maka Rasulullah katakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, dan yang paling baik dari orang yang salah at-tawwabun, yang kembali kepada Allah, menyadari kesalahan, menyesali, menjauhi, lalu berazam tidak melakukan, kemudian setelah itu menyibukkan diri dengan amal salih, bukan terlibat kembali dalam keburukan yang sama. At-tawwabun. Pemahaman yang seperti ini mesti harus kita miliki, bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna, tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kesalahan, tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kekurangan.
Maka Rasulullah memberikan arahan, berbahagialah jika orang lebih sibuk dengan kekurangannya lalu mau memperbaikinya daripada sibuk ngurus kekurangan orang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada satu kata kunci untuk mengetahui kekurangan kita, dan ini yang paling enak daripada ditegur oleh orang lain, yakni muhasabah, mengintrospeksi diri. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun, hendaklah setiap jiwa memperhatikan ma qaddamat, apa yang sudah dilakukan, lighadin, untuk yang akan datang. Apa yang sudah kita lakukan untuk masa yang akan datang kita. Ya tentu bukan orientasi 1 hari 2 hari, 1 tahun 2 tahun, tetapi mukmin meyakini dunia ini ada akhir dan ada kehidupan yang abadi. Maka yang dipikirkannya bagaimana di dunia yang abadi, itulah yang harus kita pikirkan. Apalagi kita tahu bahwa dunia ini tanggung jawab Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kehidupan dunia ini bagian Allah, Allah yang atur rezekinya. Tetapi akhirat bagian kita, kita yang akan ditanya oleh Allah, bukan ditanya tentang rezeki. Kita akan ditanya summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Maka kehidupan yang sedang kita jalani ini sedang mempersiapkan jawaban kelak di hadapan Allah. Dan jawaban itu akan kita dapatkan dengan enak kalau kita menyempatkan diri di tengah keheningan, di tengah kesendirian, bukan di tempat yang banyak dan ribut. Hadirkan hati lalu mengintrospeksi diri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, anak-anak kita diajari bagaimana agar istiqomah dalam kebaikan. Maka dievaluasilah sholat berjamaahnya, maka dievaluasilah tilawahnya, maka dievaluasilah sedekahnya. Tetapi hadis ini menegaskan bukan hanya sebatas mengevaluasi amal soleh. Justru di dalam hadis ini kita harus introspeksi kekurangan. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Maka hadirkan cara terbaik untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita yang bertanya, kita yang menjawab. Dan yang kita lihat adalah bukan kelebihan, tetapi aib, kekurangan. Alhamdulillah kita bisa sholat. Seperti apa sholat kita? Sudahkah khusyuk? Sudahkah dari sholat itu lalu berdampak untuk akhlak sehingga Allah katakan tanha anil fahsya'i wal munkar? Sudahkah dengan rezeki yang Allah karuniakan lalu melahirkan kebaikan dan lebih manfaat nanti kelak di akhirat? Atau kelak kita tertipu dengan kekayaan yang ada? Kita bangga dengan melimpahnya harta, tetapi hati kikir, dan kelak di akhirat kita tidak memiliki apa-apa. Celaka orang kaya lalu miskin di akhirat karena kekayaannya menipu dia, hanya menjadi alat kesombongan, tetapi jiwanya kikir. Padahal kelak di akhirat dia hanya akan mendapatkan apa yang sudah dia lakukan. Rasulullah mengatakan, anak Adam mengatakan ini hartaku, ini hartaku. Padahal harta sesungguhnya apa yang dia makan, apa yang dia pakai, dan apa yang dipergunakan di jalan Allah. Apa yang disimpan belum tentu menjadi miliknya. Banternya paling jadi milik ahli waris, itu pun kalau mereka soleh. Sedangkan uang yang kita simpan di masjid, titipkan di orang miskin, membantu orang-orang yang membutuhkan, lalu datang orang-orang untuk menghafal Quran, itu yang menjadi pasti milik kita. Di muhasabah, sudahkah harta ini melahirkan kebaikan atau lebih banyak kemadaratan atau hal-hal yang mubah yang kemudian tidak menjadi milik kita dan kita ditipu dengan gemerlap dunia hanya sebatas prestise di hadapan manusia.
Masyarul muslimin rahimakumullah, ini tuba liman syaghalahu aibu. Maka mari yang kita hadirkan bukan kebaikan. Yang kita hadirkan di muhasabah itu adalah keburukan-keburukan. Lalu kita dapatkanlah jawabannya tentang sholat kita, tentang tilawah kita. Mereka paling minim mengkhatamkan 1 bulan sekali agar mendapat manfaat dari Quran, dan Quran jadi ruh baginya. Lalu kita evaluasi, sudahkah Quran kita seperti itu? Sudahkah bacaan Quran kita sehingga levelnya bukan hanya iqra, tetapi kita sudah tilawah, bukan hanya bagus tetapi kita faham? Sudahkah faham itu kemudian menjadi sebuah amal, lalu menjadi keinginan bukan hanya untuk diri, dan kita terlibat dalam dakwah, mendakwahkan nilai-nilai Quran? Itu. Kalaulah Allah karuniakan muhasabah seperti ini, mari kita hadirkan tuba liman syaghalahu aib, kekurangan. Apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama, orang yang sibuk dengan aibnya lalu sibuk memperbaikinya, dia akan melahirkan jiwa yang tawadu, jiwa yang rendah hati. Bagaimana mungkin sombong kepada orang lain, dirinya banyak kekurangan, salat yang belum khusyuk, harta yang lebih banyak dipakai pribadi daripada di jalan Allah, ilmu yang lebih banyak untuk prestise di hadapan manusia biar dikatakan orang pintar daripada diamalkan. Yakin orang yang muhasabah akan kekurangan, lalu dia menemukan, dia akan tunduk rendah hati di hadapan Allah. Dia tidak akan menghinakan manusia, dan inilah yang Allah sukai. Bahkan Rasul katakan, ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Orang yang tidaklah tawadu dengan tawadu itu semata-mata karena Allah, kecuali Allah akan tinggikan. Illa rafa'ahullah. Sombong akan membawa kehinaan, tawadu membawa kemuliaan. Tawadu membawa ketinggian, sombong akan menjadikan kita berada di titik yang terendah. Karena kita merasa kurang, maka kita akan tawadu. Karena kita merasa kurang, maka kita tidak akan menghakimi orang lain. Merasa kita pintar. Orang yang pintar dengan ilmunya bisa jadi, mari baca bagaimana kepintaran Asy-Syafi'i, bagaimana ilmunya Al-Maliki, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu lihat ilmu kita. Layakkah kita sombong dengan mereka yang sudah mewariskan, bahkan kita baca kitab-kitab mereka, kita ambil pendapat-pendapat mereka? Bagaimana mungkin mereka dengan ketawaduannya, Imam Asy-Syafi'i lalu memuji Imam Malik, Imam Ahmad memuji Imam Asy-Syafi'i, lalu kemudian kita menghakimi orang karena berbeda pendapat dan merasa lebih benar? Introspeksi diri, muhasabah dengan keilmuan akan melahirkan ketawaduan, dan sulit untuk menghakimi orang merasa paling benar, karena dirinya merasa bahwa di atas langit masih ada langit. Ingat ketika Nabi Musa alaihissalam, siapa yang paling pintar? Aku, diuji sama Allah, dipertemukan dengan Nabi Khidir. Dan itu hadir bukan diceramahi orang, itu hadir bukan disalahkan orang, itu hadir dari diri, lalu kemudian dijawab oleh diri dan menjadi obat bagi diri. Maka luar biasa, hasibu qabla an tuhasab. Ayo hitung diri sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sibuk dengan aib dirinya, maka dia akan lebih bertanggung jawab dengan dirinya. Mau ngurus orang lain gimana? Dirinya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kelak di akhirat kita tidak akan ditanya orang lain, kita akan ditanya amal-amal kita. Kita saja masih banyak kekurangan, bagaimana mungkin kemudian kita memvonis kekurangan orang? Orang yang muhasabah aib dirinya, maka dia minimal selamat dari akhlaknya, tidak sibuk menggunjing, menggibah saudaranya, apalagi merendahkan harkat martabat saudaranya, karena dirinya menemukan kekurangan itu. Masyarul muslimin rahimakumullah, hadis yang pendek luar biasa, tapi sekali lagi kata kunci muhasabah. Dan mari kita muhasabah, kita sudah tua, kita lihat, kita malu kalau kelak bertemu dengan Allah dengan masih banyak kekurangan.
Maka setelah kita muhasabah kekurangan, lalu kita menemukan penyakit-penyakit kita, mari kita istighfari kalau salah, kita lengkapi kalau kurang, kita perbaiki kalau perlu. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang diberi hati yang lapang sehingga mau mengintrospeksi diri kita untuk kita. Dan kalau kita sibuk dengan aib diri kita, maka kita akan lupa dengan aib orang. Kita akan melihat orang dengan kebaikan. Dan ujungnya insya Allah dengan seperti inilah kita akan memunculkan rasa persaudaraan, bukan permusuhan di antara kita. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Irhamhum ya Allah kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.